Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Praktikum Dasar-Dasar Fisiologi Tumbuhan Ilmu Tanda 19 akan mempresentasikan materi tentang respirasi yang beranggotakan saya Olivia Melina, BP 1910231019. Perkenalkan, nama saya Olivia Kairusi dengan nomor BP 1910231023. Perkenalkan, nama saya Tamara Monika Rayes, BP 1910231025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilah Babil, nomor BP 1910232004. Perkenalkan, nama saya Reza Tirkunyanto, BP 1910233020. Pengertian respirasi dan pembagian respirasi akan dibacakan oleh Reza. Kepada Reza, kita persilakan. Baik, dalam video kali ini saya bertugas menjelaskan tentang respirasi dan pembagian respirasi. Respirasi adalah proses pembebasan energi kimia dalam tubuh organisme, baik melalui reduksi, oksidasi, dan dekomposisi, baik menggunakan oksigen maupun tidak dari senyawa organik kompleks menjadi senyawa lebih sederhana untuk dipakai sebagai energi. Dari peristiwa tersebut, respirasi menghasilkan tiga energi. Yang pertama yaitu adenosin trifosfat atau ATP, yang kedua CO2 atau karbon dioksida, yang ketiga H2O atau air. Sedangkan secara sederhananya respirasi dibagi menjadi dua. Yang pertama respirasi anaerob dan respirasi aerob. Respirasi anaerob adalah respirasi yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP tetapi tidak menggunakan oksigen dalam pembentukan energi. Sedangkan respirasi aerob, respirasi yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP juga tetapi membutuhkan oksigen dalam pembentukan energinya. Terima kasih kepada Reza. Selanjutnya materi tentang perbedaan respirasi aerob dan respirasi anaerob serta faktor yang mempengaruhi respirasi yang akan disampaikan oleh Rara. Kepada Rara, kita persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perbedaan respirasi aerob dan anaerob serta faktor yang mempengaruhi respirasi tersebut. Pertama, saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi respirasi. Faktor yang mempengaruhi respirasi itu secara umum terbagi atas dua. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal itu adalah faktor dari dalam. Yang mempengaruhi faktor internal itu adalah jumlah plasma dalam sel. Yang kedua, jumlah substrat respirasi. Yang ketiga, ditentukan dari umur dan tipe tanaman tersebut. Yang kedua yaitu faktor eksternal atau faktor dari luar. Yang mempengaruhinya itu yang pertama seperti sinar matahari, yang kedua suhu, yang ketiga pengangkutan garam mineral di dalam tanah, yang keempat kadar oksigen dan karbon dioksida di dalam atmosfer. Yang pertama yaitu terletak pada kebutuhan oksigennya. Respirasi aerob ini sangat membutuhkan oksigen untuk membantu keberhasilan katabolisme. Sedangkan respirasi anaerob itu tidak membutuhkan oksigen. Yang kedua, perbedaannya terletak pada lokasi. Lokasi respirasi aerob itu terjadi pada mitokondria, sedangkan respirasi anaerob itu terjadi pada sitoplasma. Ketiga, perbedaan terletak pada proses dan tahapan. Pada respirasi aerob itu, tahapannya yaitu cenderung rumit karena memiliki tahap-tahapan seperti yang pertama glikolisis, yang kedua siklus Krebs, yang ketiga adalah transport elektron. Sedangkan respirasi anaerob itu mengalami tahapan yang lumayan mudah, yaitu hanya mengalami siklus glikolisis atau fermentasi. Yang keempat yaitu perbedaannya antara jumlah energi yang dihasilkan. Pada respirasi aerob ini energi yang dihasilkan sebanyak 36 ATP, sedangkan pada respirasi anaerob itu energi yang dihasilkan hanya 2 ATP. Yang terakhir yaitu perbedaan dari hasil samping. Pada respirasi aerob ia merombak substrat menjadi karbon dioksida dan menjadi air sempurna. Sedangkan pada respirasi anaerob itu substrat dirombak menjadi air yang tidak sempurna. Terima kasih kepada kita ucapkan kepada Rara. Selanjutnya materi tentang tahap respirasi aerob yang akan disampaikan oleh Badil. Kepada Badil, kita silakan. Di sini saya akan menjelaskan tahapan respirasi aerob. Jadi, respirasi aerob ini merupakan reaksi katabolisme
yang memerlukan suasana aerobik. Dengan demikian, dalam prosesnya keberadaan oksigen sangat dibutuhkan atau sangat penting sekali. Jadi hasil dari reaksi ini adalah energi dengan jumlah yang cukup besar atau yang sangat besar. Berikut ini merupakan diagram mengenai respirasi aerob. Berikut merupakan diagram dari tahapan respirasi aerob. Yang pertama ialah glikolisis. Glikolisis ini adalah perubahan glukosa atau C6 menjadi asam pirufat atau C3. Proses glikolisis ini berlangsung pada sitoplasma. Kemudian, setelah glikolisis, ada reaksi yang kedua, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif ini adalah pengubahan asam pirufat atau C3 menjadi 2-asetil KOA, NADPH, dan 2CO2. Pada dekarboksilasi oksidatif ini berlangsung pada mitokondria. Kemudian, setelah dekarboksilasi oksidatif, ada siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan reaksi pernyataan asetil KOA dengan asam oksaloasetat menghasilkan KOA 6 NADPH, 2 FADH2, dan 4 CO2. Siklus Krebs berlangsung di mitokondria. Setelah siklus Krebs dan tahap terakhir ada transfer elektron. Transfer elektron merupakan reaksi reduksi atau oksidasi NADH2 dan molekul FADH2 yang pada akhirnya menghasilkan H2O, juga energi berupa ATP. Transfer elektron ini berlangsung di membran mitokondria. Terima kasih kita ucapkan kepada Babil. Selanjutnya materi tentang tahap respirasi anaerob yang akan disampaikan oleh Olin. Kepada Olin kita persilakan. Baiklah, saya akan membahas tentang respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak memerlukan oksigen. Tahap-tahap dari respirasi anaerob yang pertama yaitu glikolisis. Glikolisis merupakan proses mengubahnya glukosa yang terdiri dari 6 atom C diubah menjadi 2 asam pirufat yang terdiri dari 3 atom C. Glikolisis ini menghasilkan 2 ATP dan 2 NADPH. Selanjutnya, 2 asam pirufat akan diubah menjadi asetil CoA dengan menggunakan proses dekarboksilasi oksidatif. Kemudian, asetil CoA akan diubah menjadi asam sitrat dan asam oksaloasetat menggunakan siklus Krebs. Berikutnya yaitu tentang fermentasi. Fermentasi dibagi menjadi 2, yaitu fermentasi hewan dan fermentasi tumbuhan. Fermentasi hewan ini yaitu mengubah 2 asam pirufat menggunakan NADH diubah menjadi NAD+ yang dihasilkan oleh proses glikolisis diubah menjadi 2 asam laktat. Fermentasi hewan ini menghasilkan 2 asam laktat dan 2 ATP. Yang 2 ATP ini merupakan hasil dari glikolisis. Fermentasi tumbuhan. Fermentasi tumbuhan adalah mengubah 2 asam pirufat menjadi 2 asam asetaldehid. 2 asetaldehid akan diubah menjadi 2 etil etanol dengan menggunakan NADH yang diubah menjadi NAD+. Fermentasi tumbuhan ini menghasilkan 2 etil etanol dan 2 ATP. Terima kasih kepada Olin. Selanjutnya penjelasan singkat tentang nitrasi yang akan disampaikan oleh Olin. Kepada Olin kita silakan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai titrasi pada percobaan respirasi. Titrasi adalah suatu metode kimia yang digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu larutan. Caranya yaitu dengan mereaksikan larutan dalam volume tertentu dengan larutan lain yang konsentrasinya sudah diketahui. Alat yang digunakan adalah buret,
statif, Erlenmeyer, dan alat labor lain yang dibutuhkan pada percobaan. Pada percobaan respirasi, titrasi yang digunakan adalah titrasi asidimetri atau penetralan basa menggunakan HCl. Titrasi ini bertujuan untuk menentukan karbon dioksida yang terikat dengan NaOH. Sebelum dilakukan titrasi, dipipet 10 ml larutan hasil praktikum ke dalam Erlenmeyer. Untuk cara kerjanya bisa dilihat di dalam modul penuntun praktikum, karena kalau dijelaskan akan lama. Selanjutnya, ditambahkan 5 ml barium klorida ke dalam Erlenmeyer. Barium klorida berfungsi untuk mengendapkan karbon dioksida yang terikat dengan NaOH, sehingga larutan yang tadinya bening akan menjadi keruh dan terdapat endapan di bawahnya. Setelah itu, diteteskan indikator PP atau fenolftalein yang akan memberi warna merah muda. Indikator ini berfungsi untuk memudahkan dalam mengamati perubahan. Setelah itu, baru dilakukan titrasi menggunakan HCl hingga warnanya menjadi bening kembali. Jika warnanya sudah bening, hal ini berarti basa sudah bereaksi sempurna dengan asam sehingga larutannya menjadi netral. Untuk menghitung kadar karbon dioksida bisa dilihat pada modul penuntun praktikum.